Halo semuanya, hari ini kita bakal bongkar kode rahasia di balik hampir semua karya ilmiah, yaitu format IMRD. Anggap aja ini semacam kerangka universal yang bahkan mengubah total cara Anda membaca dan, yang paling penting, memahami tulisan-tulisan ilmiah. Kita semua pernah ngalamin kan? Baru buka jurnal, langsung disambut sama lautan teks yang isinya istilah-istilah aneh. Rasanya tuh kayak dilepas di kota asing, tanpa peta, dan disuruh cari jalan pulang. Bingung banget. Tapi, gimana kalau saya bilang, sebenarnya di dalam tumpukan teks itu ada struktur yang super logis, ada semacam peta rahasia. Kalau Anda tahu cara bacanya, peta ini bakal nuntun Anda langsung ke inti permasalahannya. Nah, peta rahasia itu namanya IMRAD. Ini singkatan dari Introduction, Methods, Results, dan Discussion. Atau dalam bahasa Indonesia, ya pendahuluan, metode, hasil, dan diskusi. Ini adalah format standar yang dipakai di mana-mana, dari ilmu sosial sampai teknik. Ini tuh ibaratnya tulang punggung dari cara para ilmuwan bercerita. Oke, biar gampang dan nempel di kepala, kita pakai analogi aja ya. Coba bayangkan setiap makalah IMRAD itu seperti berkas kasus seorang detektif. Setiap bagiannya punya peran yang spesifik banget dalam proses memecahkan sebuah misteri. Kita mulai dari bagian pertama, pendahuluan atau introduction. Dalam analogi detektif kita, ini adalah sesi briefing kasus. Disinilah kita dikasih tahu misteri apa sih yang harus kita pecahkan. Tujuan utama dari pendahuluan itu sebenarnya simpel, menjawab pertanyaan paling mendasar. Kenapa sih para peneliti ini repot-repot melakukan riset ini? Apa masalahnya? Sepenting apa sampai harus diinvestigasi? Nah, bagian pendahuluan ini alurnya cantik banget. Dimulai dari yang umum, ngejelasin masalah besarnya apa. Terus, mengerucut ke apa aja yang udah diketahui oleh detektif-detektif sebelumnya. Lalu bagian ini nunjukin, nah di sini ada celah nih, ada potongan puzzle yang hilang. Terakhir, pendahuluan dengan tegas bilang gimana penelitian ini bakal mengisi celah itu, biasanya lewat hipotesis yang jelas. Oke, misterinya udah jelas. Sekarang, waktunya detektif kita turun ke lapangan buat ngumpulin petunjuk. Disinilah bagian metode masuk. Ini adalah catatan super detail dari proses investigasinya. Bagian ini isinya menjawab pertanyaan gimana cara mereka melakukannya. Anggap aja ini buku resep penelitiannya. Isinya semua tentang proses, alat yang dipakai, siapa partisipannya, dan semua prosedur yang dijalanin buat ngumpulin data. Jadi, ini poin yang paling krusial, replikabilitas. Bagian metode harus ditulis sedetail mungkin, sampai-sampai peneliti lain bisa ngikutin langkah-langkahnya persis dan secara teori dapat hasil yang mirip. Inilah fondasi dari metode ilmiah yang kuat. Investigasi beres dan detektif kita kembali dengan segudang bukti. Selamat datang di bagian hasil atau results. Disinilah semua temuan dipaparkan apa adanya. Bagian ini fokusnya cuma satu. Apa? Apa yang ditemukan? Semua data disajikan di sini, biasanya dalam bentuk tabel, grafik, atau angka-angka. Nggak ada interpretasi, nggak ada opini. Pokoknya cuma fakta mentah dari kasus yang lagi diusut. Aturan paling penting dari bagian hasil ya ini. Tahan keinginan buat ngejelasin kenapa hasilnya begitu. Bagian ini tugasnya cuma melaporkan bukti, titik. Intinya, tunjukkan datanya, jangan ceritain maknanya dulu. Nah, contoh ini jelas banget. Di bagian hasil, Anda cuma bilang, menurut data, filter A lebih bagus dari filter B. Udah, selesai. Nanti di bagian diskusi, baru deh Anda boleh berspekulasi kenapa kira-kira si filter A ini bisa lebih bagus. Ini perbedaan yang penting banget buat diingat. Dan sampailah kita di puncaknya, bagian diskusi. Detektif kita udah nunjukin semua buktinya. Sekarang, waktunya untuk menjelaskan apa arti semua bukti itu dan memecahkan kasusnya. Bagian diskusi ini menjawab pertanyaan, terus kenapa? Kalau tadi hasil itu apa, sekarang diskusi itu so what? Disinilah interpretasi, penjelasan, dan signifikansi jadi bintang utamanya. Ini adalah momen si peneliti menghubungkan semua titik-titik temuan mereka. Jadi, di bagian diskusi ini ada beberapa hal yang dilakukan. Pertama, kita diingatin lagi temuan utamanya apa. Terus, dijelasin arti dari temuan itu. Bagian ini juga membandingkan temuan ini dengan kasus-kasus lain, alias penelitian lain. Terus, peneliti juga jujur soal keterbatasan investigasinya dan bahkan ngasih saran misteri baru apa yang bisa dipecahkan di masa depan. Oh iya, ada satu bagian lagi yang penting, abstrak.
Anggap aja ini ringkasan super singkat dari seluruh berkas kasus yang ditaruh di halaman paling depan. Abstrak ini ngasih kita gambaran kilat tentang misterinya, investigasinya, bukti kuncinya, dan kesimpulannya. Dan ini pro tip, selalu tulis abstrak paling terakhir setelah Anda tahu keseluruhan ceritanya. Oke, sebelum kita selesai, ayo kita lihat daftar periksa cepat ini. Biar kita bisa mastiin berkas kasus kita, baik pas lagi baca punya orang atau nulis sendiri, itu solid dan bebas dari kesalahan-kesalahan umum. Coba tanyakan ke diri Anda sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Udah jelas belum kasusnya di bagian pendahuluan? Bisa nggak saya ngikutin langkah-langkahnya di metode? Bagian hasilnya bersih dari opini nggak? Dan abstraknya udah ngasih gambaran yang jelas belum? Ini cara cepat buat nilai kualitas sebuah makalah. Jadi begitulah, dengan paham Imrat Anda nggak akan tersesat lagi. Anda sekarang punya kerangka, punya peta, punya berkas kasus detektif di tangan Anda. Anda jadi tahu harus lihat kemana untuk cari latar belakang, di mana cari prosedurnya, di mana lihat bukti mentahnya, dan di mana cari interpretasi dari semua itu. Dengan kunci ini, dunia penelitian sekarang terbuka lebar untuk Anda. Jadi, pertanyaannya tinggal satu. Pengetahuan baru apa yang akan Anda ungkap? Misteri apa yang akan Anda pecahkan selanjutnya?